awalnya yang saya rasakan pertama itu yang pasti tenang, terus saya ngantuk banget, pengennya tidur, itu aja sih. Oke. Sensasi awal. Terima kasih ya, Ji. Apakah itu sebuah sensasi ya? Dulu saya melakukan meditasi persis apa yang terjadi sebenarnya. Jika kita mulai pertama belajar duduk gitu ya, belajar meditasi, hal yang pertama terjadi ada dua. Kalau nggak ngantuk, pikiran lari kemana-mana. Ini sudah umum. Bagi pemula ini sudah umum. Tetapi hal ini akan terus membaik ketika dilakukan secara terus-menerus. Seperti Bang El bilang, kuncinya itu sebenarnya di mana? 8L. Lakukan, dan lakukan. Semua akan berubah. Jadi apa yang dikatakan sama Bang El tadi, saya pernah membaca sebuah buku. Jiwa atau roh itu turun menemani tubuh itu oleh 3 sahabat. 3 sahabat, makanya roh itu dia ditemani oleh 3 sahabat ketika roh itu turun ke tubuh manusia, yaitu Bayu, Sabda, Hidup. Suatu hari sang jiwa berkomunikasi dengan Sabda, karena Sabda merasa kesal kepada sang roh, sang jiwa yang berstana di sini. Hai kau sang roh, aku akan meninggalkanmu. Aku sudah tidak ingin bersamamu. Apa kata sang jiwa bersama? Hai kau Sabda, silakan tinggalkan aku. Walaupun kau meninggalkan aku akan tetap tinggal di sini. Banyak teman-teman ketika sakit, saya tidak bisa bicara. Itu sang Sabda sudah meninggalkan. Dan gitu ada lagi Hidup. Wahai kau sang roh, sudah bosan bersamamu di sini. Aku akan meninggalkan. Wahai kau sang pikiran, tinggalkanlah. Aku tidak takut kehilangan diri. Yang banyak orang yang gila, lupa ingatan. Tetapi ketika sang Bayu berucap, wahai kau sang roh, aku akan meninggalkanmu. Sang roh mengatakan apa? Memohon, jangan tinggalkan aku. Sebab ketika kau pergi, aku pun akan pergi dari tubuh. Jadi yang terdekat dari semua ini, untuk bisa mendekatkan semua ini, makanya yang namanya nafas, di dalam nafas itu ada prana. Makanya di Bali disebut pranayama. Jadi energi nafas itu luar biasa. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari dengan nafas. Kita hidup lupa nafas. Nah kita nafas terus, pendek. Tidak pernah menyadari nafas. Makanya meditasi sadar nafas itu luar biasa. Kayak ini. Sadari nafasmu, hidupmu akan berkelimpahan. Tepuk tangan ya. Jadi, tolong jangan ditambah, nggak ada akan. Sadari nafasmu, hidupmu berkelimpahan. Oh, nggak ada akan. Nah ini bahasa akannya kan secara hipnotis. Akan kan nggak tahu kapan itu toh. Apalagi aksan nggak ada di sini, nggak usah dipikirin. Jadi begitu kita menyadari napas hidup kita, saat itu juga berkelimpahan. Nah ini saya dikasih tahu tentang ilmu hipno ini. Jadi di hipno kata akan itu nggak boleh dalam doa. Apalagi aksan ya. Semoga juga sebenarnya dikurangi. Karena masih harapan. Berarti kalau harapan susah nyampe. Belum pasti. Di dalam doa itu harus sebuah kepastian. Saya sehat,
Saya berkelimpahan. Saya berkelimpahan. Tidak ada akan, semoga itu nggak ada. Karena semoga itu masih berharap ada di stand ya, ada. Jadi akan, besoknya akan, terus akan nggak nyampe dia. Jadi mindsetnya seperti itu. Baik, waktunya masih ada. Oke, sekarang ada seseorang dari members ya yang sudah siap melakukan sebuah testimoni dengan beliau, apa yang telah beliau lakukan di Rumah Sehat Nusantara, termasuk juga apa yang beliau rasakan hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Bu Diningsih ya, Bu Diningsih. Silakan Bu. Maju sini, maju. Silakan maju. Tepuk tangan buat ibunya. Oke, selamat siang. Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sekarang untuk sharing sedikit tentang bagaimana realitas saya bertemu dengan RSN. Nah, di sini awalnya bulan Maret kemarin 2024 saya mengalami sakit yang terus-menerus masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit sampai dokter spesialis jantung. Itu jantung, penyakit dalam, saraf itu semua udah saya gunakan. Nah, semakin hari itu semakin memburuk, semakin terpuruk saya, semakin sakit dan sakit sampai itu di bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulan. Nah, setelah itu saya, karena saya nggak terima dengan keadaan seperti itu, jangankan jalan, saya bangun angkat tangan aja nggak bisa, langsung keprok. Sampai setiap hari saya masuk rumah sakit imbus nyari vitamin, malamnya lagi berangkat ke rumah sakit jam 11 gitu. Terus di bulan Juli saya dari lantai 2 saya ngesot turun, saya merangkak turun, saya sembahyang gitu. Di sana sembahyang, saya marah-marah sama dewa saya, marah ya. Sama dewa, sama Tuhan, apa kurang saya? Tapi bukan Pak Dewa ya. Itu saya marah-marah, apa kurang saya? Apa kekurangan saya? Bilang dong gitu. Saya berusaha berbuat yang sebaik mungkin. Apa kurangnya saya? Saat itu saya tidak terima, saya nangis di sana. Saya marah-marah sama dewa saya gitu. Akhirnya saya nangis. Nah, di areal itu aja yang turun hujan itu loh. Yang lainnya ya terang. Saya turun hujan, saya kaget, saya takut, saya berhenti berdoa, saya lari gitu. Saya lari sampai di atas, saya berjemur, saya duduk sambil saya buka HP, saya lihat di Facebook RSN gitu. Saya lihat RSN, saya baca itu dari sekian komen itu, wah ini kok bagus gitu. Akhirnya pelajari, saya lihat di YouTube, saya langsung bergabung di 369 itu. Saya bergabung. Setelah beberapa kali dibosar sama Bang El, akhirnya Bang El menghubungi saya di hari keempat itu. Dia pikol saya, dia nanya, Bu gimana keadaannya? Loh Pak kok bisa pikol saya? Emangnya Bapak pikol semua orang ya? Saya gitu, saya kaget gitu. Enggak lah, sama Ibu aja. Udah gimana Bu? Saya banyak bercerita panjang lebar sama Bang El. Saya kisahnya seperti ini Bang El. Akhirnya saya dua alternatif, saya non medis sama medis saya jalani gitu. Setelah itu dibilang sama Bang El ke VIP. Akhirnya saya di booster setelah berapa kali. Ya udah ada peningkatan semakin sehat. Nah di bulan September saya merasakan sakit di bagian perut bawah. Saya ke dokter, cek, dibilang peradangan itu. Nah suami saya mengambil keputusan hari itu harus diangkat gitu. Saya nggak bisa ngomong, akhirnya langsung diangkat operasi. Dibilang peradangan, saya WA Bang, hari ini saya masih ruang operasi. Minta tolong doanya biar dilancarkan. Bu, booster nanti setelah Ibu masuk ke ruangan, booster itu ruangan sama para medis semua. Saya nanya sama dokter, Dok, ini biasanya kalau operasi seperti ini berapa jam butuh waktunya?
Dia bilang 2 jam Bu gitu. Saya poster, saya doa, 30 menit udah selesai. itu yang saya habis pikir, harus sih ini saya masih gitu. Ya udah saya semakin tekun karena dari segi fisik sehat itu udah luar biasa. Di samping itu saya semakin tenang, semakin bahagia, saya tidak kepo sama urusan orang gitu. Apapun itu gosip itu saya tidak mau tahu, saya udah gini karena itu permintaan saya tidak mau ginikan orang, saya ingin membahagiakan diri sendiri gitu. Nah setelah itu kejadian yang kedua itu saya punya punya acara tanggal 16 November saya belaspas rumah. Nah itu situasinya gelap sekali, angin terjal gitu. Saya mikir, aduh nanti undangan datang. Ini masalahnya karena rooftop tuh gininya pecah, kacanya pecah nanti kalau hujan ya pasti turun ke sampai lantai 1 gitu. Saya mikir, waduh saya udah nggak enak. Saya ambil dupa gitu. Saya komat kamit di depan rumah. Saya komat kamit, saya pindahkan dulu deh gitu. Akhirnya langsung terang. Itu gimana ya? Saya nggak bisa gini juga. Gini. Ya masalah yang jelas saya ketemu RSN luar biasa. Satu selalu diingatkan. Ayo bapak-bapak, ibu yang cantik dan ganteng, silakan mari bersiap-siap. Mulailah, itulah kata-kata yang saya suka gitu. itu yang memotivasi saya dari yang malas menjadi ayo deh gitu. Barang 8 menit kenapa harus nggak bisa gitu. Dan saya sekarang rutin cuman di jam 6 itu saya selalu lebih awal Bang. Saya ambil jam 4 atau jam 5. Yang jelas channeling itu saya pasti. Karena jam 6 itu saya udah harus ngurus bocil saya, ngurus sekolah, ngurus tepaknya gitu. Makanya lebih awal gitu. Lebih awal saya pasti gitu. Kalau untuk keberlimpahan Tuhan ya udah luar biasa. Omset naik terus ya Bu. Omset naik. Amin. Ini dari saya, terima kasih Bang El sudah menuntun saya ke lebih baik. Saya hanya berbagi Bu. Saya hanya berbagi kok, nggak menuntun. Ya istilahnya seperti itu. Kalau tidak ada Bang El ya saya tidak seperti itu. Saya bangun terima kasih Tuhan, selalu seperti itu. Saya mau makan terima kasih Tuhan. Akhirnya mulut itu udah kadang biasa. Apapun yang gini, setiap langkah itu ya terima kasih. Syukur itu perlu, itu yang gini, bukan doa itu selalu kita berharap minta ini minta itu, enggak, kita bersyukur yang utama gitu. Apapun yang gini pokoknya syukur gitu. Itulah yang saya petik, yang saya dapatkan dari Rumah Sehat Nuswantara. Terima kasih Bang El. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Ci.